Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya di mata kuliah Geometri Transformasi untuk pertemuan kita yang ke-13 kalinya. Oke, sebelum menyimak video ini diharapkan untuk menyiapkan alat-alat tulisnya agar supaya nanti apabila ada yang perlu dicatat bisa kalian langsung mencatatnya begitu. Kita lanjutkan materi berikutnya yaitu masih tentang rotasi ya atau putaran ya. Kemarin kita sudah belajar beberapa teorema. Ini saya tambahi mengenai teorema-teorema berkaitan dengan rotasi atau putaran. Oke, teorema yang pertama itu hasil kali dua putaran adalah suatu putaran ya. Jadi hasil kali dua putaran itu merupakan sebuah putaran juga. Buktinya ya diambil sembarang dua titik, misalkan A, P itu anggota V. V itu kumpulan titik dalam bidang. Maka ada A aksen sedemikian hingga A aksen itu adalah hasil dari rotasi dari A ya. Adalah A aksen itu adalah peta ya atau image dari A dengan rotasi terhadap P dengan sudut alfa seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga A double aksen. A double aksen itu adalah image dari A aksen. Nah, dengan mengganti A aksen itu dengan ini ya, rotasi dari P dengan sudut theta dari A, maka didapat yang tengah ini, ruas yang tengah ini. Ya. Nah, hasil dari ruas tengah ini itu sama artinya dengan rotasi terhadap P dengan sudut alfa ditambah beta dari A. Jadi ini terbukti ya bahwa hasil kali dari dua putaran ini adalah suatu putaran. Jadi A itu dirotasikan sebanyak dua kali dengan sudutnya pertama itu alfa dan yang kedua adalah beta, maka hasilnya adalah sebuah putaran juga dengan sudutnya alfa ditambah beta. Buktinya sudah selesai. Buktinya demikian ya. Kita lanjutkan ke teorema yang lainnya ya. Jika rotasi terhadap garis G itu sama dengan G aksen, itu image-nya atau petanya, maka sudut yang dibentuk antara garis G dengan bayangannya yaitu G aksen itu adalah alfa itu sendiri. Nah, buktinya ya, misalkan diberikan titik P garis G dan sudut alfa sudutnya ya. Ambil sembarang titik Q anggota G, maka terdapat Q aksen itu sama dengan rotasi dari Q terhadap P dengan sudut alfa. Nah, seperti itu. Dan juga terdapat G aksen yang merupakan image dari G dengan sebuah putaran terhadap titik P dengan sudut alfa. Misalkan garis G dan G aksen itu berpotongan di titik S ya, sehingga diperoleh segi 4 PQS Q aksen ya. Selanjutnya diambil titik T anggota G sedemikian hingga QST itu segaris. Kita lihat gambarnya ya. Nah ini ada sebuah garis G, diambil sembarang garis G, titik P dan sudutnya alfa ya. Itu dirotasikan, jadi garis G ini berubah menjadi garis G aksen ini, seperti itu ya. Nah, maka ada garis diambil titik Q anggota garis G. Nah, sedemikian hingga akan ada titik Q aksen yang merupakan peta dari Q. Nah, Q aksen itu adalah rotasi titik Q terhadap titik P dengan sudutnya alfa. Itu di sini nanti ya. Dan dimisalkan pula perpotongan antara garis G dan G aksen itu adalah S. Seperti itu. Nah, selanjutnya diambil titik T ya, anggota garis G sedemikian hingga Q TST ini atau TSQ ini adalah kolinier, segaris ya. Nah,
kita tugasnya mencari sudut antara garis G dan G aksen. Sudutnya itu adalah yang ini, atau bisa juga yang ini ya. Sekarang kita misalkan yang ini saja ya. Sudut yang dimaksud sudut yang ini ya. Dengan cara kita mencari ini dulu ya. Sudutnya ini berapa? Kita tahu bahwa di sini terbentuk sebuah segi 4, P, Q, S dan Q aksen. Ya, ini segi 4 ya. Jumlah, kita ingat jumlah semua sudut di dalam segi 4 adalah 360 derajat. Maka perhatikan sudut PQS sudut adalah sudut ini diputar, dirotasikan akan menjadi sudut ini ya. Jadi sudut ini itu akan berubah jadi sudut ini. Nah, dan sudut yang ini itu adalah berubah jadi sudut yang ini. Sekarang sudut yang ini ditambah sudut yang ini itu jumlahnya 180 derajat karena dia saling berpelurus. Ya. Jadi sudut yang ini ditambah sudut yang ini itu sama artinya sudut yang ini ditambah sudut yang ini. Karena apa? Sudut yang ini tadi besarnya sama dengan sudut yang ini ya. Mohon maaf, saya ulangi ya. Sudut ini ditambah sudut ini itu jumlahnya 180 derajat. Karena apa? Ketika sudut ini ditambah sudut ini, maka hasilnya sama artinya dengan sudut yang ini ditambah sudut yang ini. Karena apa? Karena sudut yang ini itu sama artinya dengan sudut yang ini, dan sudut yang ini sama artinya dengan sudut yang ini. Seperti itu. Jadi intinya sudut ini dan sudut ini saling berpelurus. Oke, ini jumlahnya 180 derajat. Maka dari itu sudut ini ditambah sudut ini, sudut alfa ditambah sudut ini, itu jumlahnya pasti 180 juga. Karena jika dijumlahkan ini kedua ini tambah kedua ini pas nanti 360 derajat. Sekarang tugas kita mencari sudut yang ini. Kita ingat sudut ini tadi jumlahnya adalah, sudut ini besarnya adalah 180 derajat dikurangi alfa ya, karena jumlah kedua sudut ini dan ini tadi kan 180 derajat. Kalau sudut ini saja berarti 180 derajat dikurangi alfa. Kita ingat sudut ini dan sudut ini itu saling berpelurus. Maka dari itu ketika kita mau mencari sudut ini, maka 180 derajat dikurangi sudut ini. Nah, hasilnya adalah di slide kelima selanjutnya ya. Yang ini ya, sudut antara dua garis dengan bayangannya itu adalah setengah dari kali 360 derajat dikurangi 2 kali sudut QS Q aksen, atau ini kali ini kan 180 derajat, ini kali ini kan sudut QS Q aksen kan. Nah, seperti itu. Jika kita jumlahkan di sini, maka hasilnya nanti pasti sama dengan alfa. Jadi terbukti ya bahwa sudut antara garis dengan bayangannya sendiri dalam rotasi itu adalah alfa itu sendiri. Seperti itu. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan di pertemuan ke-13 ini. Jadi barang siapa yang belum memahaminya bisa kalian tanyakan kepada saya ya nanti ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.